Halo, selamat malam pemirsa, selamat Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom, hari ini kami memiliki informasi mengenai sopir bus Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan maut di Kendal, Jawa Tengah dan menewaskan 7 penumpang diduga tertidur saat berkendara. Bus Rosalia Indah, tujuan Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol kilometer 370 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis pagi. Bus yang mengangkut 32 penumpang ini tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke parit. Akibatnya 7 orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka, dan 12 lainnya selamat. Adapun sang sopir yang diduga mengantuk saat berkendara telah ditangkap polisi. Sopir bus diduga mengalami microslip atau sempat tertidur lelap beberapa saat. Posisi kami lagi tidur, Pak. Tahu-tahu pada teriak, ya Allah gitu. Mobilnya udah nabrak pembatas jalan. Kami merasa juga nggak layak jalan itu mobil. Tadinya kan memang kami naik yang kelas eksekutif plus. Terus ada kerusakan di KM 227. Di situ kami nunggu ada 3 jam baru dapat bis pengganti ini. Ini Bu dari mana mau ke mana? Dari Bekasi mau ke Jombang. Oh, mau ke Jombang ya. Bus yang berangkat dari Bekasi, Jawa Barat ini sempat berganti armada di kilometer 227 Tol Semarang-Batang, Kamis dini hari. Namun sopir dan kernet tidak diganti dan terus melanjutkan perjalanan hingga mengalami kecelakaan maut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut bus PO Rosalia Indah di Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu jenazah korban tewas yang telah diidentifikasi telah diserahkan ke pihak keluarga. TKP sedang berlangsung dari tim PA Polda Jateng dan Polres ya, untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan. Namun fakta di lapangan di TKP ini belum ditemukan jejak rem, ya. Kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ya. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya ini kemungkinan terjadi microslip ya di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Saya kira itu ya. Nanti untuk korban meninggal dunia apabila sudah teridentifikasi ada 4 yang sudah konfirmasi dari keluarga ya. Kemudian 3 masih proses identifikasi. Nanti hari ini juga apabila identifikasi sudah selesai. Bus PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370 plus 200 jalur tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Berikut kronologi kecelakaan yang terjadi pada Kamis 11 April pagi hari. Bus Rosalia Indah Eksekutif Kelas dengan nomor lambung 402 melaju dari arah barat ke timur. Bus mengangkut 32 penumpang dengan 1 sopir dan 1 kondektur. Sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat diduga sopir mengantuk hingga menyebabkan kendaraan hilang kendali. Bus keluar jalur dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Sementara 3 dari 7 penumpang bus Rosalia Indah yang meninggal dunia akibat kecelakaan di kilometer 370A Tol Batang Semarang masih belum teridentifikasi. Sedangkan ada 4 jenazah penumpang yang telah teridentifikasi. Para korban terdiri dari 3 perempuan termasuk balita dan 1 laki-laki. Petugas pun telah menghubungi keluarga korban. Selain itu penumpang yang mengalami luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Kendal.
Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kecelakaan bus Rosalia Indah di ruas tol Batang Semarang, kami telah terhubung dengan rekan kami Ismalia Meidasari di Rumah Sakit di RSI Kendal, Jawa Tengah. Ismalia, sejauh ini apakah seluruh korban telah teridentifikasi dan untuk korban luka sampai saat ini apakah masih ada yang dirawat? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Memang benar untuk ketujuh korban tewas akibat kecelakaan maut yang terjadi di tol kilometer 370 ini sudah teridentifikasi dan dapat kami laporkan juga untuk satu orang jenazah sudah disucikan dan sudah dijemput dibawa pulang oleh keluarganya untuk disemayamkan. Dan untuk 6 orang lainnya ini memang kami masih menunggu belum adanya keluarga yang memang menjemput di Rumah Sakit Islam Kendal. Namun juga dapat kami informasikan juga dari pihak rumah sakit ini juga sudah menghubungi keluarga dan sudah 3 yang terkonfirmasi nantinya akan menjemput jenazah untuk pulang ke rumah. Dan juga Anissa dan juga pemirsa, di sini dapat kami perbarui informasi untuk korban luka-luka ini bertambah yang tadinya 17 orang menjadi 20 orang. Dan luka-luka ini mulai dari luka ringan hingga luka berat. Dan untuk korban luka-luka yang masih berada di Rumah Sakit Kendal ini juga masih ada sekitar 16 orang, dan untuk 16 orang ini mengalami luka berat mulai dari patah tulang hingga cedera kepala. Dan untuk cedera kepala ini juga membutuhkan perawatan yang intensif di RSI Kendal. Anissa dan juga pemirsa, sebelumnya memang bus tujuan dari Jakarta menuju Jawa Timur ini memang sempat berganti kendaraan di kilometer 227 dikarenakan kendaraan sempat bermasalah. Namun untuk sopir tidak berganti sehingga sopir mengalami kelelahan dan juga mengantuk atau mengalami microslip sehingga menyebabkan bus hilang kendali di kilometer 370. Dan dari 7 orang tewas dapat kami informasikan 6 orang tewas yakni penumpang dan 1 orang ini petugas merupakan kondektur dari bus tersebut. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari RSI Kendal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Ismalia. Pemirsa, pemerintah melaksanakan evaluasi arus mudik Idul Fitri 2024. Secara garis besar, pelaksanaan mudik tahun ini dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka kecelakaan juga mengalami penurunan. Nanti Pak Dirut Jasa Raharja hadir di sini, mungkin nanti bisa menyampaikan secara lebih rinci, mulai dari jumlah kecelakaan, kemudian korban yang meninggal, korban luka, dan juga mengalami penurunan, termasuk pembayaran angsuran dari Jasa Raharja juga mengalami penurunan. Ini kenapa saya sampaikan, tentu saja indikator utama kita adalah soal ini, mengingat tema mudik kita seperti yang disampaikan oleh Pak Menhub, yaitu aman, ceria, dan bermakna. Jadi mudik harus bermakna ini. Jadi target kita betul-betul sebetulnya idealnya adalah zero accident gitu. Karena itu semakin mendekati zero semakin bagus. Gitu. Tadi dibahas yang berkaitan dengan pertama tadi kita membahas tentang penyeberangan. Saya kira banyak catatan termasuk dari rekan-rekan wartawan. Saya memantau komentar-komentar dari para pemudik. Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki, termasuk lama ngantrinya, kemudian juga masih adanya pemudik yang kurang disiplin, terutama mematuhi agar membeli tiket online jauh-jauh hari. Ternyata masih banyak yang berspekulasi dengan datang tanpa tiket gitu, dan bahkan ada beberapa pemudik yang melakukan fait accompli terhadap petugas untuk memaksakan untuk ikut berangkat walaupun sebetulnya belum punya tiket. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung di sambungan telepon dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono. Selamat malam Pak Suryanto. Selamat malam Mbak. Pak Suryanto, dari rilis yang telah diumumkan oleh KNKT bahwa penyebab pasti adalah microslip ya Pak ya. Seberapa
boleh dijelaskan dulu kronologinya seperti apa dan seberapa bahayanya Pak microslip ini terjadi ketika atau kelelahan terjadi ketika sedang mengendarai kendaraan? Ya, yang kita katakan microslip itu adalah kemungkinan besar terjadinya microslip. Karena dari data yang kita dapatkan, pengemudi ini selama lebih dari sejak hari Jumat sampai Senin pagi, mereka pulang pergi. Ini yang ketiga kalinya. Jadi kita indikasikan bahwa karena kekurangan istirahat yang cukup, maka akibatnya akan menjadikan pengemudi itu kelelahan. Dan kalau kelelahan, dia kurang konsentrasi dan mudah terjadi microslip. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa masalah istirahat ini sangat penting sebelum melakukan perjalanan jauh. Oke, Pak Suryanto disebutkan bahwa sopir ini udah ketiga kalinya bolak-balik ya Pak ya? Iya, bolak-balik ketiga kalinya. Kan disebutkan bahwa ini adalah travel ilegal. Sejauh ini seperti apa langkah investigasinya Pak, kalau misalnya memang ini benar adalah travel ilegal? Kalau masalah travel legal-ilegal itu di luar dari kewenangan KNKT, Mbak. Kita hanya fokus kepada masalah keselamatan. Baik. Jadi kalau masalah administrasi atau ilegal atau itu legal, kepada ranahnya di regulator atau pihak kepolisian. Baik, sejauh ini jika sampai pulang pergi 3 kali, sebaiknya jarak antara perjalanan tuh untuk istirahat berapa jam sih Pak baiknya Pak? Jadi setelah melakukan perjalanan panjang dan dia tidak mendapat tidur malam, dia sebaiknya jedanya sekitar 8 jam Mbak untuk bisa beristirahat dengan baik. Baik, kalau misalnya saya lihat dari media sosial banyak yang kemudian menyalahkan kontraflow-nya. Sebenarnya apa sih Pak ketika pengemudi masuk ke kontraflow itu Pak Suryanto? Pak Suryanto? Halo, agak putus Pak. Halo, Pak Suryanto, suara saya sudah jelas Pak? Pak Suryanto? Pak Suryanto? Baik, kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Suryanto. Saya bacakan sedikit pemirsa hasil investigasi dari KNKT. Akan saya bacakan sedikit investigasi dari KNKT sejauh ini bahwa salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas di kilometer tol Cikampek yang menewaskan 12 penumpang adalah pengemudi travel tidak resmi bekerja melebihi waktu. Jika dilihat dari waktu kerja pengemudi melebihi waktu kerja yang telah ditentukan sehingga hal yang diperkirakan pengemudi adalah kekurangan istirahat. Pak Suryanto sudah kembali terhubung? Sudah, Mbak. Baik, Pak Suryanto, jika sebuah kendaraan atau pengemudi sadar benar masuk ke jalur kontraflow, tentunya dibutuhkan konsentrasi yang berlipat ganda karena memang tanpa jeda ataupun tanpa barrier. Putus-putus, Mbak. Oh, kembali putus-putus Pak Suryanto. Ya, mau diulangi, Mbak. Baik. Ketika pengemudi masuk ke kontraflow, tentunya dibutuhkan konsentrasi yang lebih 2 kali lipat karena tidak ada penghalang atau tidak ada barrier dengan jalur yang berlawanan ya Pak Suryanto. Sejauh ini apa sih Pak yang dibutuhkan ketika sebuah mobil memutuskan untuk masuk jalur kontraflow di jalan tol pula yang kecepatan rata-ratanya di atas 80 km per jam? Ya, itu kita perlukan bahwa yakinkan bahwa diri kita itu dalam kondisi segar bugar dan konsentrasi kita fokus kepada mengemudi. Jadi jangan sampai ada gangguan, katakan musik yang keras-keras atau kita ngobrol sambil berguyon, kita noleh kanan kiri. Itu juga mengurangi konsentrasi kita atau fokus kita terhadap jalan. Jadi usahakan kalau masuk kontraflow benar-benar kita fokus untuk mengemudi dan memperhatikan jalan kanan kiri kita, jangan sampai kita kelewat kanan kirinya. Nah, ini yang memang diperlukan konsentrasi yang cukup tinggi untuk masuk kontraflow itu.
Nah Pak, untuk bisa berkonsentrasi tinggi saat berkendara, itu biasanya di berapa jam Pak? Seorang pengendara bisa kuat atau tidak mencapai titik lelah? Sebagai contoh Mbak, kita menginvestigasi masalah Transjakarta. Mereka kan mengemudi di koridor yang sempit. Iya. Contoh dari Cililitan sampai ke Pluit. Itu ternyata dia lebih capek mengemudi dari Cililitan ke Pluit daripada dari Jakarta sampai ke Semarang. Oh? Karena dia butuh konsentrasi tinggi. Baik. Apa penyebabnya Pak? Karena jalur yang sempit? Iya, karena kita harus fokus. Jadi itu cukup melelahkan. Jadi baiknya mungkin kalau jalur kontraflow seperti itu kita butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Itu mungkin sebaiknya antara 1 jam, 1,5 jam dia harus sudah sebaiknya istirahat. Baik, karena melelahkan juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa berkendara di jalur kontraflow itu menguras lebih banyak konsentrasi dan energi dibandingkan di jalur biasa ya Pak Suryanto ya? Benar Pak. Iya, ya seperti contoh di Transjakarta itulah. Oke, kalau untuk mengemudi di jalur biasa itu seorang pengemudi sampai di titik lelah itu biasanya di berapa jam Pak? Sekitar 3-4 jam itu Pak. Sebaiknya berhenti, turun, mungkin sambil buang air kecil, terus olahraga ringan, terus meyakinkan bahwa sebelum kita mengemudi kita dalam kondisi sudah siap atau sudah bugar, dan otot-otot kita sudah kita lemaskan kembali dengan olahraga ringan itu Pak. Jadi antara 3-4 jam. Baik Pak Suryanto, sejauh ini kalau misalnya PO Bus ataupun travel resmi itu sudah mengatur shift pengemudinya sedemikian rupa ya Pak ya. Sejauh ini berarti hasil investigasi KNKT akan diserahkan ke pihak berwajib Pak. Dalam hal ini sudah travelnya ilegal, pengemudinya bekerjanya melebihi jam kerja. Iya, jadi untuk mengemudi itu memang sekarang ini ada surat edaran Dirjen yang membatasi waktu mengemudi itu kurang lebih 1 hari adalah 8 jam. Oke. Atau waktu kerjanya adalah kalau tidak salah 12 jam atau 14 jam. Tapi waktu mengemudinya totalnya 8 jam. Jadi mana yang tercapai duluan, ya harus berhenti. Setelah itu udah istirahat minimum 8 jam tidur. Baik. Pak Suryanto, saya pernah naik bus antar negara di Eropa bahwa sopir busnya itu wajib istirahat setiap 2 jam berkendara. Jika tidak, maka akan ditegur oleh pihak perusahaannya. Apakah di Indonesia akan menerapkan kebijakan seperti ini juga, Pak? Apakah bisa diterapkan? Pemerintah sudah menghimbau, tapi untuk kontrolnya tidak sampai sejauh itu, Mbak. Jadi itu masih berupa himbauan. Dan memang sulit untuk mengontrol. Tapi kalau pengemudi-pengemudi bis angkutan umum reguler itu cukup tertib. Mereka sudah ada tempat-tempat istirahat yang kurang lebih 3-4 jam mereka berhenti di tempat itu. Pengemudinya ngopi, beristirahat, terus jalan lagi. Dan kalau perjalanan lebih dari 2 jam, umumnya mereka sudah 2 pengemudi, Mbak. Cuman setelah sampai di tempatnya, yang pengawasan kita belum sampai sejauh itu. Dan itu harus pengemudi harus minimum rest 8 jam. Baik, kalau untuk penumpangnya sendiri ini kan over kapasitas ya Pak ya. Grand Max itu normal diisi oleh 8 orang, 2, 3, 3. Namun ini penumpangnya total 12 orang. Apakah over capacity juga mempengaruhi, memperparah kecelakaan ini? Jadi begini Mbak, Grand Max itu ada 2 versi. Ada yang 8 penumpang, ada yang 9 penumpang. Oke. Ada yang kursi belakangnya berhadapan itu bisa 9 penumpang. Tentunya kalau over capacity tentu beratnya juga bertambah, juga barang bawaan yang dibawa itu makin banyak sehingga juga akan mempengaruhi
momentum energinya ketika terjadi benturan atau masalah stabilitas kendaraannya juga. Dan saya nggak tahu ada sabuk pengamannya nggak. Ini yang juga penting. Penumpang bis, penumpang mobil sebaiknya selalu memakai sabuk pengaman. Banyak kecelakaan menjadi fatal ketika orang itu terlempar keluar atau terbentur di dalam mobil karena tidak pakai sabuk pengaman. Jadi kalau melebihi kapasitas, tentunya yang penumpang lebih itu kan tidak dapat sabuk pengaman, Mbak. Kalau toh di Grand Max itu ada sabuk pengamannya, pasti jumlahnya cuma 9 atau 8. Baik Pak, untuk jenis kendaraannya sendiri yang kami tahu kendaraan jenis ini adalah untuk angkutan barang ya Pak ya. Apakah dengan isi 12 orang dengan kondisinya memang mobil ini adalah sebenarnya diperuntukkan untuk angkutan barang, apakah layak untuk perjalanan jarak jauh dengan kita tahu sendiri di tol itu kecepatannya 80 sampai 100 km per jam? Jadi mobil Grand Max itu ada versi yang mobil barang, ada versi yang untuk penumpang. Yang kecelakaan ini memang versi untuk penumpang. Untuk penumpang. Ya kalau dipakai sesuai dengan spesifikasinya itu nggak ada masalah, Mbak. Jadi memang kalau dipakai untuk jarak jauh, yang duduknya tentu kurang nyaman. Itu masalah kenyamanan aja. Tapi memang selama sesuai dengan peruntukannya, ya nggak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT telah bergabung bersama kami di Newsroom. Sehat selalu Pak Suryanto. Anda kembali bersama kami, pemirsa di Newsroom. Pasca selesai dilakukan perbaikan secara temporer, tol Bocimi ruas Cigombong Parungkuda mulai difungsikan satu arah dari Jakarta menuju Sukabumi, Jawa Barat. Tol tersebut difungsikan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan balik lebaran. Pasca penanganan darurat dan pembersihan lokasi longsor di kilometer 64 ruas Cigombong Parungkuda, jalan tol Bocimi mulai difungsikan untuk dilalui kendaraan pemudik maupun wisatawan yang akan menuju Sukabumi dan sekitarnya. Fungsional jalan tol hanya dibuka satu lajur, yakni lajur B dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Untuk memastikan agar jalan tol ini berfungsi dengan baik, pihak Kementerian PUPR dan PT Trans Jabar Tol akan bersiaga di lapangan setiap hari. Nantinya fungsional jalan tol ini akan dilakukan dengan sistem buka tutup selama arus mudik dan balik lebaran. Selain itu, penggunaan ruas tol Bocimi ruas Cigombong Parungkuda ini akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Fungsional jalan tol tersebut untuk mengurai kemacetan maupun kepadatan yang terjadi di ruas jalan arteri Sukabumi Bogor. Jalan tol hanya bisa dilalui oleh kendaraan golongan 1 seperti sedan dan minibus. Bahwa hari ini rencananya bisa dilintasi, namun satu jalur, ya. Jadi kendaraan yang kemarin masyarakat keluar di Cigombong sekarang bisa dilintasi normal. Dengan catatan satu jalur. Kalau nanti jamnya sampai jam berapa, ini kita belum menunggu perintah dari Korlantas. Yang pasti sekarang kita laksanakan penormalan jalur seperti normal. Sementara itu untuk proses perbaikan secara permanen, Kementerian PUPR dan Waskita Karya menargetkan pengerjaan tol Bocimi yang amblas akibat longsor akan selesai dalam waktu 3 bulan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seperti apa pantauan lalu lintas jelang arus balik lebaran 2024? Kami telah terhubung dengan Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama dan Salam Rahmat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Nata terlebih dahulu. Nata, seperti apa pantauan lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama? Apakah sudah mulai ada kenaikan volume kendaraan?
Selamat malam Anissa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar. Bahkan sejak pagi tadi sampai dengan malam ini tidak ada penumpukan kendaraan yang begitu signifikan terjadi. Namun berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga per hari ini, data update pada pukul 6 sore tadi tercatat 40.000 lebih kendaraan yang masih mengarah ke arah tol Trans Jawa. Sementara arah sebaliknya ke arah Jakarta yakni 20.000 kendaraan. Untuk dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, ini terjadi penurunan untuk mengarah ke tol Trans Jawa, namun untuk arus balik juga masih belum terlihat karena untuk jumlah dari kendaraan yang mengarah ke tol Trans Jawa dibandingkan dengan arah Jakarta masih lebih besar ke arah tol Trans Jawa. Kemudian tadi juga sempat ada kunjungan dari Kakor Lantas, Menko PMK dan juga Menteri Perhubungan yang mana melakukan terkait dengan evaluasi arus mudik tahun 2024 yang terjadi penurunan dari resiko kecelakaan sebesar 12%. Kemudian juga dalam arus balik tentunya pihak Jasa Marga dan kepolisian juga akan lebih ekstra untuk persiapan terkait dengan arus balik, yang mana untuk arus mudik ini berbeda dengan arus balik. Arus mudik penanganannya bisa dikatakan lebih ringan dibandingkan dengan arus balik karena untuk arus mudik yakni dari satu titik menyebar ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, sementara untuk sebaliknya arus balik dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur akan mengkerucut ke arah Jakarta atau biasa disebut sentrifugal. Kemudian untuk prediksi arus balik akan terjadi pada tanggal 14 karena untuk tanggal 15 pun ataupun tanggal 16 sudah banyak masyarakat yang sudah kembali bekerja. Kemudian pihak Jasa Marga dan kepolisian juga menyebut bahwa akan ada terjadi potensi kemacetan di kilometer 66 karena merupakan lokasi pertemuan antara arus lalu lintas dari tol Trans Jawa dan juga tol Cipularang arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Kemudian untuk besok sendiri akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap yang mulai diberlakukan pada besok hari tanggal 12 April 2024 mulai pukul 2 siang sampai nanti pukul 24.00. Sementara saya kembalikan pada Anda, Anissa. Baik, terima kasih Nata Arman. Saya akan beralih ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sudah ada Salam Rahmat di sana. Salam, kapan kira-kira puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Ya, baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2024 saat ini sudah mulai terlihat adanya tren peningkatan jumlah volume kendaraan untuk mengarah ke kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Tentu berbeda Anissa dan juga pemirsa kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan karena dari pihak SDP sendiri ini menyebut bahwasanya hari ini merupakan titik awal dari adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Sementara untuk puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan terjadi pada tanggal 14 dan juga 15 April 2024 mendatang. Karena di hari tersebut ini merupakan akhir dari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Anissa dan juga pemirsa, bahwasanya masyarakat atau juga pemudik, mayoritas pemudik ini memilih waktu perjalanan mudiknya atau juga di arus balik pada malam hari karena untuk menghindari adanya panas terik matahari dan juga penumpukan kendaraan yang memang kerap kali terjadi pada siang hari. Tentunya dari pihak SDP sendiri ini juga menghimbau bagi para pemudik agar nantinya jika tidak terjadi adanya penumpukan volume kendaraan, ini diminta untuk melakukan pemesanan tiket secara online begitu maksimal di H-1 untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan karena banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini yang melakukan perjalanan arus balik maksud kami ini tidak memesan tiket secara online terlebih dahulu yang menyebabkan adanya antrian panjang kendaraan. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa nantinya untuk skema rekayasa lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini nantinya juga akan bersifat situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Nantinya untuk rekayasa lalu lintas dengan menggunakan delaying system akan dilakukan di dalam tol dan juga di arteri jalur selatan dan juga jalur timur yang nantinya akan bersifat situasional jika nantinya mulai terlihat adanya tren peningkatan jumlah volume kendaraan, mengingat hari ini merupakan titik awal dari peningkatan jumlah volume kendaraan tersebut yang akan mengarah ke kawasan Pulau Jawa. Anissa. Baik, terima kasih Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebelumnya ada Nata Arman dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
Calon Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi 11 April 2024 di hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah. Menteri Pertahanan sekaligus Capres Prabowo Subianto terpantau datang ke Istana Negara sejak pagi sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo. Prabowo dan Didit kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian ketiganya masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut tampak juga istri Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep beserta istrinya Erina. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Megawati menggelar open house pada hari pertama Lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Namun Hasto menegaskan kedatangan Rosan hanya murni silaturahmi kepada Megawati. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan agar pemilu ke depan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, demokrasi, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, bukan kedaulatan kekuasaan.